Sadaripun kula ngapuraken sedaya kan novel kali Bangima sampun tebi-tebi saking ngandhap Elsa maksud sampun berkenan hadir pada selapanan Ibnu Beberapa Nagosari. Jadi rekan novel dan rekan Hikmah ini adalah mandataris ketua PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Sukorejo periode 2025-2027. Matur suwun Mas sampun saya diberi ini langsung mawon. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber tentang Trihita Karana. Jadi mungkin dari rekan-rekan kita ada yang belum paham atau masih bingung, ada yang ingin ditanya-tanyakan, bisa ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang masih bingung atau gimana gitu. Kalau untuk tanya-tanyanya tidak harus tentang tema Trihita Karana. Jadi pertanyaan bebas yang menyangkut tentang organisasi. Monggo dari rekan-rekan kita mungkin ada pertanyaan atau ada mungkin diawali dari Mbak Ketua, Mbak Firda atau Kang Rofet untuk mungkin ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan. Untuk masih ada Mas Afna bisa ditanyakan. Bagaimana kita untuk menyatukan dengan alam. Bagaimana diri kita, bagaimana cara diri kita untuk bisa menyatukan dengan alam. Diri sendiri atau organisasi sendiri. Kita kembali lagi ke konsep Trihita Karana. Terus ketika kita mau menyatukan diri kita kepada alam, itu kita harus memandang alam itu sebagai diri kita juga sebagai bagian dari alam. Tadi ada jagat alit dan jagat ageng atau jagat gede. Jagat alit adalah diri kita sendiri, jagat ageng adalah alam semesta. Terus ketika kita bisa menyadari bahwa kita ini bagian dari jagat ageng atau bagian dari jagat semesta ini, maka kita sadar nek awake dhewe rusak alam, alam bakal bali rusak awake dhewe. Ketika kita merusak lingkungan, misal adalah dengan penerbangan yang berlebihan atau yang lebih bisa kita amati kalau di alam itu yang paling gampang adalah ketika kita membuang sampah rumah tangga secara sembarangan, terutama di Kendal ini di aliran sungai. Makanya pada di daerah bawah, di daerah Pantura itu
tekan kiamat kalau SDM masyarakatnya masih sama saja, ya solusinya cuma sampah dikeruk, ya entah sekian M, tahun depan sudah numpuk lagi, kita taruh lagi, tahun depan sudah kembali lagi ke semula. Seperti yang kita di daerah bawah itu di sekitar kantor bupati mau itu sampah di sekeliling kali dan sungai-sungai itu setiap tahun bahkan beberapa bulan itu pasti ada wis dikeruk untuk dana sekian nanti kembali lagi ke semula. Nah itu sebenarnya karena kesadaran ekologis pelemahan kita yang lemah di situ. Makanya kalau kita sebagai generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, langkah yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita meniru leluhur kita di dalam menjaga utawi kerso alam. Jadi kita itu kalau zaman dulu itu dengan cara mengkeramatkan, mungkin kalau sekarang itu adalah dengan cara revitalisasi atau dengan cara membatasi pemanfaatan alam secara berlebihan. Nek cukup sekolah itu lalui cukup kayu ya cukupnya kok ditanggung kemudian misal kita ambil air dari mata air, kita juga harus jaga pohon di sekitarnya karena beberapa atau mata air di Kecamatan Skorjo dan Kabupaten Solokarto itu matinya karena longsor karena tanah di sekelilingnya itu wis ora ono wit tapi ditanduri jagung sehingga longsor kena longsor ketutup. Nah kemudian sama seperti sesaji yang ada di depan ini semua juga adalah unsur alam diambil dari alam. Terus ini simbol kita penghormatan kepada alam. Ada buah-buahan, ada hasil bumi, ada telur dan lain sebagainya. Ini juga mengingatkan bahwa kita itu menghadirkan alam di sini. Jaga gede, dijukuk ini gawe piranti domo. Karena kalau masyarakat Jawa itu nek domo boten diwaca tapi kudu ana bentuke. Misal kita pakai jajan pasar, utawa jajan pasar itu sebenarnya domo. Jadi doanya kita wujudkan dalam bentuk fisik. Muga-muga rezeki itu rezeki koyo pasar. Muga-muga rezeki ini terus seperti perputaran ekonomi yang terjadi di pasar. Nah, itu filosofi dan makna doa dari kita menyajikan jajan pasar. Kemudian dari gedang ini simbolnya sing warna kuning itu warna perodo, warna emas itu menyimbolkan kesejahteraan, menyimbolkan seperti emas rezeki yang agung. Terus menyimbolkan rakete pasar bulan karena beberapa dan banyak buah itu terhubung menjadi satu di dalam satu tanda atau satu sisir. Ini kalau di dalam sesaji Womatu itu diharapkan rumah tangganya orang yang sedang mulai dibuat itu sakit sedulurannya dari tangga. Kalau di dalam satu jamiah atau satu perkumpulan sesaji gedang ini nyimbolake supados senajan wonge pirang-pirang tapi kudu iso dadi siji. Ketika perbedaan pendapat yang sama seperti warna pisang ini juga berbeda-beda, tidak ada yang 100% sama, tapi mereka bisa ada di dalam satu wadah yang sama. Kemudian kalau kita ngambil contoh dari bunga-bungaan itu supaya harapan doanya kita menghadirkan keharuman dari alam semesta. Kita menghidupkan sunnah juga karena kalau zaman dulu minyak ekstrak singkong bentuk minyak itu belum ada, semuanya masih pakai bunga-bunga. Kemudian kalau bunganya itu warna itu
kali Gusti Allah awake dhewe niku diniatke nyuwun mugi-mugi kelawan kembang pitu niki angsal pitutur sarta pitulungan dapat petunjuk, dapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah misal niku kembang kolon mawar ngomong kali kantil, nek mawar niku maknane ketulusan doa. Mawar niku keto basa kali singkatane mawi arso, nggawa ati. Nek ngomong kanggo ati sekali jero. Mawar ngomong. Nek ngomong niku ngiling-ngiling awake dhewe karo leluhur dhewe karo bapak dhewe. Kenemo kanggo ngono, ngiling-ngiling bahwa leluhur kita sudah mengajarkan filsafat yang begitu dalamnya untuk keselarasan hidup kita. Kemudian kalau kantil itu gentu mantil. Nek ono kantil itu biasanya damel media penasihat utawi damel kerezekian. Nek pelanggan iki ben bisa kumantil, muga-muga pelanggan itu pembeli itu kumantil ten dagangan. Nek damel pasangan muga-muga pasanganku saged kantil kumantil dagangan. Nek melati niku malah saking hati. Keluar dari dalam hati, itu biasanya dari wong mantu, dari wong jaron, itu nek donga, itu mungkin nanti melati itu malah saking hati simbol ketulusan doa, malah keluar dari dalam hati, itu. Kemudian mungkin wonten biasanya ini nek saya bukan wonten dagan, lajeng wonten apa namanya bucu, tapi kumpeng, niku nggih. Kemudian tadi ada dupa, dupa itu dia simbol harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus niku jejeke donga. Dupa kan pasti bentuknya lurus ke atas. Niku apa namanya menyimbolkan kita memohon kepada yang di atas. Terus piranti donga. Nah, menawi wedangan ini biasanya warnanya gangsal, jadi kan digotok. Biasanya itu gangsal, wonten kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis kali jarang itu. Nek manis kali pahit niku nyimbolake lalu ngiling-ngiling pahit kali manis niku satrio Jawa, bejo cilaka, bunga susah kudu siap kabeh. Terus di dalam satu wadah kehidupan kenapa niki wonten sing manis, wonten sing pahit niku kadang saged ditopo kabeh, bisa dirasake kabeh. Lajeng mungkin niki wonten rokok kali kinang, nah ini juga simbol dari alam untuk menggambarkan leluhur kita. Nek sing kinang itu nyimbolake Mbah Putri, ya, Mbah Putri. Nek sing rokok ini nyimbolake Mbah Kakung. Kita mengingat-ingat dan kita menghormati leluhur kita dari yang jalur laki-laki, nasab laki-laki, kalau sing jalur perempuan, nasab perempuan. Ibaratnya tawasule wong Jawa niku ngeten tawasule nggih. Tamun hormati kados ngoten. Lajeng mungkin wedane warna lima niku nggambarake sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer. Enten sing hormati kira nggih sedulur papat lima pancer nggih. Nek sedulur papat lima pancer niku nek cara kejawen niku puser, ari-ari darah kalian air ketuban ya. Nek coro apa namanya tasawuf atau coro Islam itu gambarnya nafsu yang manusia awal mah mutmainah dan lain-lain itu jika sampai tidur sebatake amat ini rodo apa namanya kira lengkap namanya sajiannya gangsal sampai disebut sebagai. Nah itu semua ada arti di dalam makna sesaji itu ada artinya masing-masing, bukan sembarangan. Terus ini semua diambil dari alam untuk kita manfaatkan dan ini menyimbolkan kebersatuan manusia Jawa dengan Allah. Orang makan setan, karena setan nggak bisa makan seperti ini, bukan saja. Adapun sedikit-sedikit kaitan dengan bisnis itu adalah taktik VOC, taktik Belanda untuk menjauhkan manusia Jawa dengan leluhurnya. Karena ketika seseorang satu komponen masyarakat itu lupa dengan leluhurnya, maka dia tidak punya identitas diri, pun bukan identitas masyarakat. Terus
misal warga Ngabosari pun boten ngertos kalih budene sinten niku wis ora ngerti bahane sing dibatalas iku sinten. Lajeng ketika kita itu sebagai bangsa Indonesia, ketika kita sudah sedikit-sedikit dikaitkan dengan konten dan dengan mistis, kita sudah tidak akan menjamah atau menyentuh ke sisi kebudayaan modern. Akhirnya budaya ini hilang, diklaim oleh negara itu. Bahkan pada zaman VOC, zaman Belanda itu banyak pusaka peninggalan sejarah itu pun diangkut ke Belanda. Kalau di sana diteliti, kalau di sini malah wis dibuat-buat ono sejarah, ono detail, ono sejarah piye-piye. Nah seperti itu. Jadi kita terputus koneksinya antara diri kita dengan para leluhur kita. Padahal di negara lain budaya kita itu diakui, di negara lain budaya kita itu diteliti dengan sebegitu dalamnya, dan baik dari sastra Jawanya, baik dari keris dan pusakanya, relief jadinya itu malah diangkut kirim jopo. Awalnya dulu seorang dengar kayak apa? Sudah kita serahkan. Gitu ya Mas. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran ekologis palamanan kita, sadar bahwa alam adalah bagian dari diri kita. Itu nek coro filsafatnya ngoten, nek coro aksi nyatane sing paling gampang itu kita ikut organisasi yang aktif di bidang apa namanya kebencanaan, kemudian di pecinta alam, termasuk di rescue ngoten nggih. Nek kula nggih PMI, terus tanggung jawab PBNU juga. Jadi kalau mengakses ke alam terus gitu. Nah itu aksi nyata kita untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia Jawa, sebagai kaum muslimin yang peduli dengan alam. Dan jangan salah bahwa sebenarnya dari kakek moyang kita dan dari ulama-ulama terdahulu itu sebegitu pedulinya dengan alam, beda dengan yang belakangan ini terjadi. Namun Mas sudah menjawab satu pertanyaan dari rekan Profit. Untuk selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Kabupaten derek tanglet kan wonten penjelasan menawi batin tenang niku saged rukun tenggen masyarakat ngoten nggih. Niku
nopo mawon caranya supados kiambet saged batin tenang, terus makin saged rukun dengan masyarakat khususnya dengan organisasi. Terus tadi kembali kepada ketenangan batin yang sedikit ada di slide ya. Sebenarnya penjabaran dari para leluhur kita itu banyak sekali waktu untuk menenangkan batin. Terus batin tenang itu bukan hanya pada ibadah ritual, bukan hanya pada sholat, wiridane dan lain sebagainya, karena kita banyak jumpai wong sing sregep apa namanya sembahyang ini pakai sing coklat ya kata, kemudian banyak melakukan puasa yang sing jarane puasa itu bisa meredam amarah, dinyatane nek pas ora poso ya bisa ngamuhan. Jadi pada dasarnya ketenangan batin itu bisa didapatkan dari perjalanan spiritual kita masing-masing, bukan hanya pada ibadah syariat mono. Nek kula piyambak bisa tarekat, nek kula tarekat sasiniah, qadiriyah sabadiyah. Nah, lajeng untuk melakukan suatu laku ketenangan batin itu adalah kita meresapi dari ritual yang sudah kita jalani. Kita meresapi sholat kita meresapi zikir wirid kita itu untuk diri kita sendiri dulu. Terus waktu bersolatnya aku bersolat itu berarti aku tonjol dari wong sing sunat, karena ketika sholat ini saya ngajar ini kanjeng Nabi Muhammad, ini wong kaya ngene aku bisa untuk kaya ngono. Dan ketika kita sudah pengen menuju ke perjalanan spiritual utawi menuju kepada ketenangan batin, itu mesti berapa jam atau berapa hari kemudian akan dihadapkan kepada ujian batin. Misal baru sholat terus tapi pak niat dari wong saya nabi, pak niat para amuan pengen sing karo tanggane langsung karo isi Allah itu dihadapi sing motor itu dihadapi karo konco sing marake emosi, dihadapi karo tetangga yang kemudian bikin kita tidak nyaman langsung. Nah itu adalah ujian spiritual, harus diterusake apa ora gitu. Jadi ketika kita menuju ketenangan batin itu kita harus melatih diri menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Lama-lamaan toleransi atau tingkat ketenangan batin kita akan naik secara otomatis sebenarnya itu. Jadi bukan naik bersolat langsung ayam, bukan bersolat mungkin kalau Gusti lebih dihadapi dengan ujian yang bikin kita gak nyaman, bikin kita sakit hati dan emosi, kemudian tinggal apakah kita akan berusaha melewati itu atau mundur meneh. Kalau kita berusaha melewati itu kita bisa berhasil, bisa juga tidak, tapi kita sudah belajar dan nanti keterangan batin kita akan makin naik terus menerus secara otomatis dan keterangan batin itu tidak bisa diijazahkan, tidak bisa kemudian diberikan dari orang lain. Keterangan batin itu murni dari diri kita sendiri ketika kita berhasil melewati ujian-ujian yang Gusti Allah berikan, kita berhasil lewat dan secara otomatis akan naik dengan sendirinya, nggak bisa direko, nggak bisa disetting. Kalau sudah ada ketenangan batin, akhirnya di tatanan masyarakat secara sosial kita juga akan lebih tenang. Karena ketika mulai congkrah atau mau mulai tersulut oleh orang lain, kita sudah teringat kembali bahwa saya sedang melakukan laku spiritual untuk ketenangan batin. Nah ini saja nih pertanyaan yang ringkes tapi jawabannya sangat sulit karena ini berkaitan dengan individu masing-masing tentunya. Cara jawabnya cukup dari Bapak IPR mungkin ada yang mau bertanya atau dari dulu monggo dipersilakan.
Kalau tidak ada yang saya di zaman sekarang kan banyak generasi muda yang tidak paham atau tidak tahu tentang budaya Jawa yang sudah mungkin mulai hilang di zaman sekarang. Bagaimana cara kita melestarikan budaya Jawa agar tidak hilang di zaman sekarang melalui organisasi, khususnya di organisasi NU. Jadi memang di organisasi NU itu sebenarnya dari segi kebudayaan itu sangat banyak sekali ya Mas. Setiap anggota NU itu bahkan bersinggungan dengan setiap kebudayaan. Kebudayaan itu kan macam-macam ya. Kalau ritual adat itu saya dewe enten mitoni, kemudian enten tedaksiten, enten ruwatan, wonten wayangan atau masaji itu karawitan, hasil apa namanya setiap mungkin musim panen. Kalau musim tandur mungkin mari coba bakal mari sajen dengan sawah, kemudian nanti naik pas selamatan juga bisa orang buju tapi tumpengnya, kemudian banyak ya musim jalan kepang, musim warok dan sebagainya. Kemudian motor naik Sukoharjo itu enten paguyuban keris juga, motor paguyuban keris itu juga banyak anggotanya. Jadi kita itu sebagai warga NU itu pasti sering sekali bersinggungan dengan kebudayaan. Nah, kenapa kita bisa luntur dari segi kebudayaan? Yang pertama dari segi pemahaman maknanya, itu yang apa namanya minim atau yang rendah, pemahaman makna yang sangat rendah itu. Misal kita sering lihat sesaji, tapi orang mengkarepe lihat keris yo misalnya paham karepe, kemudian lihat warok dan jalanan itu juga arahnya kemana kita tidak tahu. Kemudian kita nonton wayang yo bahasanya itu orang muda arahnya tidak paham. Kemudian dari kebudayaan yang lain. Nah, ikhtiar atau kemudian kiat-kiat yang pertama itu adalah kita dengan memahami makna kebudayaan. Ini memang sulit karena sudah sekian puluh bahkan ratus tahun kita itu dengan VOC, dengan Belanda itu, dengan Portugis dan teman-temannya itu kita memang dijauhkan dari kebudayaan. Antara kebudayaan dengan diri kita itu dijauhkan supaya apa namanya ada pendangkalan makna, ada pendangkalan arti dan dipelencengkan sehingga kita menjadi bangsa yang sangat lemah. Nah, makanya kita harus, kita lihat sesaji kita harus cari maknanya seperti apa. Ada keris itu maksudnya kayak apa, kemudian jalan kepang, jalanan wayang kita juga harus tahu maknanya itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu maknanya, kita paham secara filosofis itu, mungkin awal dewe akan timbul satu ketertarikan. Ketertarikan itu nanti lama-kelamaan akan timbul dukungan, dan ketika sudah timbul dukungan nanti kita akan ada pelestarian. Misal kita ada kebudayaan, misalnya ngisi menanti opo yang sesaji, opo yang apa namanya keris dan lain sebagainya. Padahal kalau di keraton pun ini masih teori. Kalau di keraton semuanya masih menjadi barang wajib, barang pakem yang tidak termakan usia meski sudah sekian ribu dan sekian ratus tahun. Dan terus di pojok-pojok dikasih sesaji, diberikan wangi-wangian. Kemudian kalau di keraton diwajibkan memakai keris. Oke, juga kalau di keraton itu ditekankan untuk pelestarian alam itu sangat ditekankan.
Makanya ada yang namanya labuhan itu kados ziarah terus nilai kalian resik-resik dari alam-alam yang dulunya itu ada jejak-jejak kerajaannya. Kalau di Keraton Mataram itu mungkin wonten Segoro Kidul, nek sing sebelah kidul, nek sing lor wonten Alas Redowahono, mungkin sing sebelah timur wonten Gunung Lawu, sing sebelah barat wonten Gunung Merapi. Nah itu ada labuhan kiblat papat. Jadi nanti di setiap arah apa namanya selatan, utara, timur, sama barat semuanya itu direkso. Ketika semuanya direkso, di situ tidak terjadi bencana karena sing segorone yo direkso, gunungnya direkso, alasnya direkso, wisnya direkso, maka tidak ada yang namanya pembalakan atau penebangan hutan. Tidak ada erosi yang kemudian nanti timbul banjir rob itu wonten. Terus tidak ada longsor karena apa namanya alas-alasnya dikeramati kan tujuannya untuk rekso, untuk menjaga biar tidak dirusak. Nah untuk itu ketika kita sudah memahami maknanya, kemudian dari alam itu sesaji tadi sudah, kita juga memahami dari apa namanya perkerisan juga kita perlu pahami bahwa ternyata ini juga zaman dahulu bukan dijadikan senjata saja tapi banyak makna filosofisnya. Ternyata zaman dulu kerajaan Majapahit sampai kepada Mataram itu bisa membuat kapal-kapal besar, kemudian berhasil perang melalui atau lewat kapal, kemudian juga dikenal akhirnya kita itu sebagai negara maritim, negara yang banyak pulaunya dan kelautannya itu bagus. Makanya disimbolkan di kerisnya ini bentuknya seperti kapal ini. Nah ini ada sejarahnya di zaman dahulu. Kemudian nanti kalau dari kerisnya sendiri, keris itu tidak mesti mego-mego. Kalau mego-mego itu ya kalau yang muslim namanya lajer. Nanti dari besinya saja ini sudah diteliti di berbagai macam universitas. Kalau di Indonesia itu ada ISI ya, Institut Seni Indonesia Solo kali Jogja itu bahkan ada jurusan tentang perkerisan kedatangan di wonten itu. Ternyata zaman dulu gimana sudah bisa mencari bahan pusaka itu dari meteor. Terus iso diteni zaman biyen itu bahan keris kok iso apa jenenge mencari bahannya itu dari meteor. Oh ternyata cara nyarinya itu ternyata batu-batuan di ladang maupun tengah alas mungkin sing enten wantune gede pinggire orang wit sing iso urip niku ternyata di situ dari meteor. Kemudian nanti mungkin ada yang dari nikel, ada yang dari tembaga. Nah itu bangsa VOC dan lain sebagainya itu sampai terkagum-kagum, makanya bahkan sampai diatur ke sana gitu. Kemudian juga bagaimana wong cari kenang keris di Solo pun sawanan atau peringan itu ternyata keris itu mengandung uranium dari bahan apa namanya uranium. Itu bahan yang buat nuklir, tenaga nuklir itu, sehingga misalkan goreng sidik pun niku saged wonge sampai meninggal ternyata bukan karena klonik itu buatan rahasianya ternyata ada di bahannya, ada uraniumnya. Di situ ada radioaktif itu yang misal terkena ke manusia terpapar bisa timbul sel kanker dan lain sebagainya. Kemudian dari akar-akar pohon yang kemudian beracun. Karena keris itu zaman dulu bukan senjata sabet, tidak sabutnya bukan sabet kalah pedang, tapi senjata tikam. Jadi cukup disenggol ke sidik mawon itu sudah berefek sampai ke meninggal dunia. Ternyata memang ada seperti itu. Nah, dan sampai sekarang pun nanti apa namanya harga dari keris pun masih sangat luar biasa. Ibarat keris iso ya tuku mobil atau motor gitu. Ya karena memang dari segi pembuatan ternyata empu, kalau keris itu kan yang membuatkan empu yang membuatnya itu
bahkan habis puasa 1 tahun penuh, atau ada yang misal sak tutukan itu sak selamanan, misal dalam keris tunggal itu mungkin nuduhin itu sosok liwat kok sak tutukan itu buatan itu sosok liwat, jadi mungkin baru 10 tahun selesai. Nah di situ dari sisi spiritual dan sisi ilmiah kita harus memahami di situ. Kemudian kita memahami seperti apa namanya Jarana itu kan juga ada sejarahnya. Ternyata menggambarkan dulu pasukan berkudanya Pangeran Diponegoro ketika melawan para penjajah, kemudian ketika melawan koloni. Nah ternyata di situ kita bisa paham sampai ke situ. Buat nggak paham kita akan alergi, dan apalagi kalau sudah dihubungkan dengan klinik, karena film horor di Indonesia itu mengangkat tema-tema kebudayaan, tema-tema Jawa dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang alergi dengan gamelan, ini aku mau wis bikin seperti itu. Gamelannya adalah gamelan untuk hiburan, gamelan manten, gamelan kembang dolanan. Bahkan ketika kita melihat kembang-kembang yang apa namanya yang biasa dimistiskan itu, ternyata itu cuma kembang dolanan seperti bambang wetan itu tembang dolanan, neolendrum itu kayak tembang dolanan, lingsir wengi itu ya tembang dolanan. Tapi ketika sudah dikasih backsound yang serem, akhirnya kita jadi alergi sampai ke situ. Sama guys, seperti dupa, orang jadi mudah gemuk itu ternyata tidak sampai seperti itu. Ternyata ini hanya media untuk lokalisasi atau kita melokalkan ajaran dari Nabi Muhammad. Karena kalau apa namanya mungkin nek maulidan atau mungkin di Masjidil Haram itu ngambilnya bukur sing tabur neko, nek wong Jawa kan bukurnya nggak ada karena di sini gaharu juga sulit. Itu ngambilnya temannya KBT mungkin ngambil Cedono dan yang lainnya itu untuk cari simpelnya dan sesuai dengan adat budaya kita. Nah semuanya itu banyak maknanya. Kemudian misal dari Muslim di Timur Tengah pakainya itu imamah, ya budaya itu imamah atau terus habib-habib itu. Nyawai diri ngaruhnya awalnya belakon. Nah menurut kan masih sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu kiat yang pertama adalah untuk kita harus bisa memahami arti dari kebudayaan itu. Yang kedua kita ikut berkecimpung. Kalau dia itu ada wadahnya resmi, kalau di masyarakat banyak paguyuban kebudayaan. Misal kita tidak gabung ke sana, tapi misal mereka buat acara, kita bisa ikut nimbrung untuk bisa ngasuh gaweruh atau kita bisa ikut belajar bersama. Ekstra wonge juga pikirannya ketika kita sudah berinteraksi dengan kebudayaan, kita tidak alergi seperti itu. Nah kalau di lingkup apa namanya organisasi IPNO gitu, selain menggandeng dengan resmi, juga bisa menggandeng paguyuban yang lainnya juga saja, supaya kita bisa siap bareng mengenai kebudayaan yang sudah dikabulkan oleh bangsa penjajah, sehingga kita tidak punya identitas bangsa. Nih orang Jepang mungkin harus diklaim kalau negara sebelah dia nggak bengok gitu. Misal kayak diakui oleh Malaysia, dia melu bengok padahal dia orang kan di rumah dia orang melu rewangi. Atau misal ketika apa namanya ada candi-candi yang kemudian dijual secara ilegal ke bangsa lain, awal itu melu bengok padahal orang candi ini sekitarnya awal itu orang melu ngopenya. Itu kan yang membuat kita itu kehilangan identitas dan diri besar itu jelas. Ini menurut Mas Afna sangat dijawab. Ini ngomong-ngomong tentang ziarah ya. Jadi kan ziarah itu kan salah satu tradisi NU yang harus kita lestarikan. Tetapi di zaman sekarang banyak pelajar-pelajar NU yang tidak memahami apa itu ziarah, hanya sekedar ikut-ikut kuburan Domo Bali. Mungkin apa sih yang dimaksud dengan ziarah? Kenapa kita harus melestarikan itu?
Ziarah ini kan mengunjungi ya. Nah kalau di sini konteksnya mengunjungi makam. Zaro ya suruh ziaratan, maknanya mengunjungi. Itu isim yang kemudian diartikan sebagai mengunjungi. Kita mengunjungi makam itu kalau bisa sebelum kita mengunjungi makam itu riset dulu, kita belajar sing dikunjungi siapa, andilnya kepada kita itu seperti apa. Misal kita mengunjungi makam nah, misal kemudian Suro Gajah kemudian itu orang sing bapak desa kita cari tahu dulu. Nek orang ini Google, nek orang tak membahas sesuatu bahwa ini kan bisa itu jangan sampai di sana itu makam palsu, makam gawean, apalagi makam yang kemudian kosong. Nah, misal kemudian kita ziarah ke Pagadian Surga itu di belakangnya ada makam Kadilamu. Nah, kita juga bisa mencari tahu dulu sejarahnya. Ternyata beliau itu adalah ulama sekaligus prajurit perang, wafat di situ. Akhirnya kepada kita adalah beliau memimpin perang, membantu perang dan membantu dakwah syiar Islam, sehingga pada saat ini kita ajaran Islam bisa sampai kepada kita. Kemudian nanti mungkin kalau di Surabaya itu banyak jejak-jejak dari Pangeran Diponegoro, beliau yang kemudian menyebarkan prajuritnya, banyak yang wafat di sini juga. Nah, andilnya kepada kita apa? Andilnya kepada kita adalah buka dusun. Jadi setiap dusun jadi ada punyanya, setiap dusun jadi ada yang membuka desa. Nek biar orang sing buka desa, ya desane dhewe ora ono. Nek biar orang sing buka tuh, ya dhewe ora ngerti nek ning kono ono tuh. Kemudian kalau tidak bikin peradaban, ibaratnya seperti masjid itu yang bikin ya sepuh-sepuh itu lalu kita bikin. Nah kalau tidak ada mereka, kita juga tidak bisa mengenal bahwa ada jejak-jejak syiar Islam. Di belakang Masjid Agung Sukoharjo itu juga ada makam ya. Makamnya Mbah Siang itu juga menyebar agama di di wilayah Sukoharjo. Makanya kita harus pahami dan kita harus melestarikan. Ziarah itu artinya mengunjungi, tapi kita juga harus tahu siapa yang dikunjungi dan siapa yang kemudian punya andil kepada kehidupan di masyarakat kita, baik dari zaman dahulu berlanjut sampai masa sekarang ini. Ketika tidak dijaga, akibatnya apa? Akibatnya nanti kita ada pengambilan sejarah. Tiba-tiba disuruh gajah orang makamnya Habib ini. Padahal itu dulunya cuma sekadar ada putih misal itu terjadi. Kemudian tiba-tiba di daerah Sukoharjo ada makamnya Habib ini diklaim seperti itu, ternyata di situ juga makamnya kosong dan palsu, tidak ada sejarah dari situ. Nah, kemudian kalau bisa selain sejarahnya, akhirnya kita juga bisa mencari tahu dari silsilah nasabnya juga. Jangan sampai nasabnya disambungkan kepada Nabi padahal tidak tersambung. Itu juga sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat. Tiba-tiba kemudian ada makam, kemudian ada juru kuncinya, akhirnya cuma dibuat kotak amal. Nah, buat penghasilan juru kuncinya itu juga bisa terjadi seperti itu. Kita bisa meneladani, kita ziarah, kita bisa meneladani seseorang yang dimakamkan di depan kita ini siapa, andilnya seperti apa, jasanya seperti apa, kita bisa belajar di situ. Kemudian kita terus mendoakan dan kita mendoakan diri kita supaya bisa mencontoh beliau yang dimakamkan di hadapan kita itu, seperti itu. Mungkin
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan kita atau dari rekan kita PAC, Mbak Iva atau Mas Noval, mungkin ingin bertanya sesuatu. Mungkin Mbak. Izin bertanya, mengapa iman penting dalam menjaga perilaku sosial manusia? Terima kasih. Iman. Iman itu adalah rasa percaya kita kepada Gusti Allah. Iman, ya. Iman itu percaya, amanah itu bisa dipercaya. Jadi tidak percaya hanya dengan Gusti Allah, tapi juga dengan ada Nabi yang membawakan ajaran yang diutuskan dari Gusti Allah. Nah, ketika seseorang itu beriman, dia punya batasan-batasan di dalam bertindak, batasan-batasan di dalam berperilaku. Seseorang yang punya iman, punya rasa percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan ajaran Nabi, percaya dengan hari akhir, maka dia punya batasan bahwa nantinya ketika saya melakukan ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ketika saya melakukan ini, ternyata ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi kita punya batasan-batasan. Kalau kita punya batasan itu, maka kita bisa ikut menjaga tatanan secara sosial. Kita bisa ikut menjaga tatanan bermasyarakat. Orang yang beriman, ketika Gusti Allah, izin karo kanjeng Nabi, percaya karo dina akhir, niku mungkin ketika meh maksiat, meh mendem, meh dan lain sebagainya, kelingan. Aku wong Islam, kudu ngamalke rukun iman, kudu duwe iman Islam karo ihsan, kudu sirul kabeh, kudu jejeg kabeh. Aku masih itu melakoni baik orang pantas, apalagi sudah berseragam Ibnu IPPNU, sudah terikat dengan baiat. Semua balon itu dibayar, apapun dibayar. Saya di LDR itu dibayar, Jerman itu dibayar, terus pulau dengan apa namanya, sebelum ya dibayar, Ansor ya dibayar, disumpah. Yang pertama tentu untuk menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, menjaga nama organisasi. Aku sebuah seragam Ibnu IPPNU, Pak Lakoni Murung ini kan suara pantas. Kita punya iman di situ, kita punya rasa takut, kita punya rasa malu, dan kita punya rasa percaya kepada Gusti Allah dan juga kepada kanjeng Nabi. Kata semeton. Menurut Mas Alam atas jawaban Bu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, monggo. Kang Novel, Mbak Iva dari Desa. Ya, izin saat dari ibu yang terhormat Mas Abna selaku menghadiri pada sore hari ini, yang kami hormati Profesor yang Kota Vidya Ranting Ekonomi Desa Kosari dan seluruh rekan-rekan kita yang saya banggakan. Izin tanya Mas Abna, Tridika Karana itu menurut saya itu ada kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Bagaimana cara kita mengintegrasikan atau menyatukan ketiga poin tersebut, filosofi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi, dan bagaimana cara kita agar tetap selalu menjaga akar kebudayaan. Kan saat ini satu kata isu-isu tentang media sosial bahwasanya NU 20 tahun lagi akan hilang gitu. Nah, bagaimana cara kita selaku pelajar NU untuk tetap menjaga akar-akar kebudayaan lokal, sehingga akar kebudayaan lokal tersebut dapat terus dilestarikan tanpa menghilangkan modernisasi organisasi. Kita mungkin cukup itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk menggabungkan dan merealisasikan, ya. Jadi integrasi itu kan menggabungkan dan juga merealisasikan. Tiga itu dilakukan. Hubungan kita dengan Gusti Allah, hubungan kita dengan
sesama manusia dan hubungan kita dengan alam. Mungkin slide-nya dilanjutkan ke slide-nya. Lanjut lagi ada. Nah ini parahyangan, pawongan, pawongan, habluminallah, habluminanas, habluminal alam misalnya. Itu istilah di tasawuf biasanya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita mau memahami satu demi yang lain itu saling berkaitan, hubungan dengan Tuhan. Nah, kita mengamalkan hubungan dengan Tuhan, ketuhanan. Ternyata Tuhan itu memerintahkan bahwa kita itu juga harus bagus dengan manusia, kita juga harus bagus dengan alam. Bahkan sebagai khalifah, Gusti Allah itu memutus kita ben bisa ngerso padha manusane atau sesama makhluknya, juga bisa ngerso alam. Meskipun ketika pada waktu penciptaan itu malaikat ora terima karena manusia itu pasti merusak, baik merusak sesamanya atau merusak alam. Nah, ketika kita menyadari bahwa Gusti Allah itu memutusake atau menyuruh diri kita untuk bagus sesama manusia, berakhlakul karimah, saling tolong menolong, kemudian dengan alam juga harus merekso, maka kita sudah mengamalkan apa yang diutus oleh Gusti Allah. Kemudian ketika kita bagus dengan sesama manusia, ternyata kita juga menyadari bahwa kemampuan kita itu berasal dari Gusti Allah, bahwa kemudian manusia itu juga diciptakan oleh Gusti Allah, diberikan sesuatu kekuatan dan kelebihan untuk bisa berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluk, sehingga nanti nomor 2 juga akan kembali kepada Gusti Allah lagi, nomor 2 juga akan kembali kepada yang di bawah. Ketika sudah bagus dengan sesama manusia, kita juga harus bagus kepada malaikat, kepada alam. Karena meskipun kita bagus dengan sesama manusia, tetapi kalau tidak bersifat yang di atas, tapi kalau wong tapi orang sembahyang, orang pakai syariat, ternyata itu cacat. Tapi kalau kemudian bagus dengan manusia, bagus dengan Tuhan, tapi dengan alam itu tidak bagus, ternyata kita juga diingatkan dengan berbagai macam bencana yang dari alam, berbagai macam ujian yang itu adalah karena buah perbuatan kita yang merusak alam. Padanya alam mengembalikan kepada kita dalam bentuk bencana, kehilangan materi, kehilangan nyawa, korban jiwa, korban luka, dan juga kerusakan yang bisa jadi permanen. Kemudian kalau kita kembali ke hubungan dengan alam, nomor 3 ternyata juga berkaitan dengan nomor 2 dan nomor 1. Kita ingatkan bahwa alam adalah ciptaan yang Tuhan, ya, dan Tuhan memutus kita untuk merekso alam. Kemudian ketika bagus dengan alam, pasti juga akan bagus dengan sesama manusia, karena sesama manusia kita bersama-sama merekso atau menjaga alam. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Jika salah satu rusak, itu jadi tidak seimbang. Leluhur kita meskipun bukan muslim, karena kita karena itu Bali Mojopahit, nah itu meskipun kemudian diintegrasikan ke dalam agama Islam di Mataram, di Demak, di Mataram, ternyata relevan sampai sekarang. Kita harus baik dengan semuanya dan mengamalkan semuanya. Satu cacat, yang duanya akan cacat. Satu bagus, yang duanya juga akan bisa berkemungkinan untuk bagus. Kemudian berkaitan dengan kebudayaan itu tadi, keilmuan kan karena isu-isu media sosial, bahwasanya 20 tahun bagaimana kita berikan budaya global, budaya bersama ini ke NU supaya NU itu tetap eksis, dan bagaimana kita supaya kebudayaan tersebut dapat menyatu dengan modernisasi zaman. Oke, siap. Jadi isu 20 tahun lagi itu hilang itu kan biasanya itu bukan ilmiahnya Mas ya, belum ada kajian ilmiahnya, itu adalah rumor dan itu dibuat penyiaran itu sendiri. Tetapi itu bukan kita denial atau kita melawan orang terima, bukan. Itu adalah bahan introspeksi
bahwa ternyata di kepengurusan NU saja sekarang sudah ada 3 kubu yang di pusat, dan itu semua karena kalau saya melihat dan teman-teman perkiraan melihat itu memang dari pengurus pusatnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau tidak saya itu ada di kubu yang sebelumnya, Mas, sebelumnya PRD ini, karena pas di utama NU di Lampung loh ya mangkat, dan saya menyaksikan di situ Pak Yesaya ada sedikit dijegal sama yang sekarang, dan yang sekarang sudah nggak usia dijegal dan dilemahkan, bahkan sampai diputus dengan tidak hormat. Nah, itu ada sebagai bahan introspeksi kita bahwa ternyata di pusatnya NU saja sudah banyak problem terkait dengan politik, terkait dengan finansial atau keuangan. Itu juga bisa sebagai bahan introspeksi kita, bahan kita untuk merefleksikan diri sebagai kader NU bahwa kita mengambil pelajaran. Ternyata pengurus-pengurus di pusat saja bisa dilemahkan dan bisa terpecah-pecah karena nafsunya masing-masing, apalagi kita yang cuma di PAC, di PJ dan di ranting yang lebih rendah lagi, itu malah lebih berpotensi untuk pecahnya lebih banyak lagi. Makanya kita harus bisa introspeksi di situ. Kemudian bagaimana untuk supaya NU juga bisa eksis, lebih eksis lagi, yaitu tadi selain ada revolusi perbaikan, kita juga harus ada suatu gerakan nyata untuk melaksanakan suatu perubahan. Karena dengan yang di atas sudah seperti itu, kita juga harus belosek benar. Karena kanjeng Nabi itu tidak pernah abu-abu. Nek benar ya benar, nek salah ya salah. Orangnya salah, kalau benar ya menang baik di lewat 3. Kita harus membela yang sesuai, kita harus membela yang kemudian benar secara syariat maupun secara hukum tata negara. Itu berkaitan dengan introspeksi kita sebagai warga NU supaya tidak meniru yang di atas yang sudah tukaran DWD pada pondok kiai ini kata sebutan. Kemudian kedepannya kita juga bisa meniru pada organisasi yang lain yang bagus-bagus seperti apa. Karena ketika kita diserang pun sebenarnya banyak benernya juga. Misal NU ngurusi tambang, kemudian ada NU di situ kantor pusatnya banyak yang korupsi juga, kemudian banyak yang terjun ke politik. Nyatanya memang seperti itu. Itu sebagai bahan introspeksi kita, jangan ditiru dan kita harus ada perbaikan. Ini juga sedang mulai perbaikan, sedang mulai perbaikan perluan kiai sudah ada perbaikan. Kedepannya sebentar lagi insya Allah ada musyawarah luar biasa juga. Sebentar lagi insya Allah itu untuk perbaikan itu kedepannya. Insya Allah kalau 20 tahun punah itu insya Allah tidak, Mas. Cuma akan diturunkan marwahnya itu bisa jadi kalau tetap seperti ini. Nanti kita akan dibandingkan dengan yang dulu kita sesatkan. Mungkin itu kan biasanya sesat ke Rifa'iyah, sesat ke LDI, sesat ke atau mereka lebih sugih, mereka lebih bersih, dan itu kita nggak introspeksi. Kata semuanya, mentang-mentang kita ya paling besar. Kemudian berkaitan dengan kebudayaan dan modernisasi dan juga keilmuannya. Modernisasi kebudayaan itu salah satunya adalah kita memahami budaya dengan bahasa yang bisa kita pahami. Jadi misal nonton wayang, gue untuk ngerti arti bahasa Indonesia kayak apa. Kayak dulu zamannya Kiseno, almarhum. Kemudian kalau sekarang Kisipin itu juga sudah ada banyak bahasa Indonesianya. Kiaji juga, Nah, kemudian kalau kita memahami dari kebudayaan yang lain, kita juga harus tidak berpatokan dengan yang kuno-kuno, karena yang kuno-kuno itu dikesankan norak, desa dan lain sebagainya. Makanya kita harus modernisasikan. Yang dulu jalan kepala belum belum ada keyboard, sekarang sudah ada. Itu mau langkah modernisasi. Kemudian kalau di Keraton Jogja itu sudah ada orkestra juga, itu sebagai langkah modernisasi. Kalau di Keraton di Kabupaten Mangkunegaran itu sudah ada
museum yang udah kayak bioskop gitu, itu sudah langkah modernisasi. Jadi menggabungkan dari segi teknologi supaya tidak punah, karena siapa yang menguasai teknologi itu yang akan bertahan kalau di era industri seperti itu. Termasuk nanti kalau apa namanya di lingkungan kita bisa melakukan apa namanya penggabungan teknologi dengan kebudayaan. Misal dengan keilmuan, misal kayak ada kalau itu ada wayang santri, itu kan sudah 3 unsur masuk. Modernisasi karena bahasanya banyak bahasa, sekarang bahasa Indonesia juga, kemudian dari keilmuan karena itu ada syiar agamanya seperti itu, dan juga masih ada nilai kebudayaannya, pakai wayang, pakai gamelan seperti itu. Jadi sampai kapanpun insya Allah kalau kita mau mengikuti zaman, maka kita tidak akan tersingkirkan. Tapi kalau kita melawan zaman, maka kita yang akan tersingkirkan. Kita harus berdasarkan dengan teknologi yang sana. Rasulullah masalah sampun jawab pertanyaan saya kita Rasulullah sangat mungkin dikarenakan waktu sudah semakin sore, kita sudahi diskusi pada kesempatan kali ini. Dari saya apabila dari awal hingga akhir selama mengambil diskusi ini ada banyak tutur kata yang berkenan di hati kalian semua. Jadi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sangat sibuk, doa penutup saking Bapak Mengaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun doa jadi motor suwun datang Mas moderator Mas Adnan. Nah, ini kan sampun jelaskan panjang lebar. Nek kula kan ngawasi oleh yang sepuh. Masalah hablum minallah oleh hablum minannas. Nek pemahaman kula oleh yang sepuh mempersiapkan diri untuk lungo wetan kan kekuburan. Niku kesaksian jamaah untuk yang orang itu kula ngaji oleh yang sepuh kula bisa menikmati. Itu kan dan saya itu Mbak Mudin mempertanyakan itu 2 hal tentang hablum minallah, kaya pengibadah yang diutamakan untuk meninggal dunia itu ibadah dibawa oleh Gusti Allah. Yang kedua, hablum minannas itu selama hidup itu pergaulan kali masyarakat itu kabeh itu sing sae. Karena jadi apa nih? Sae apa sae? Itu kan kesadaran itu kabeh sae. Itu pemahaman dulu ngaji kali orang itu mempersiapkan diri untuk pulang ke rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan nomor sebagai husnul khotimah niku mawon. Mugi-mugi para panjenengan ingkang sampun dirasakan kali anak-anak kula iku dadosaken langkung semangat ing organisasi berdoa sudah menjadi rijal. Nah, itu generasi pemuda saat ini pengganti loh. Jadi pemuda saat ini sih kemajuan itu tergantung dengan istri. Mungkin rawat penjenengan saya dapat kemajuan lalu semangat ilmu posisi pun bisa besar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورحمة الله محمد رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الساكرين حمد العالمين حمد يعطينا عنه ويكافئ ميتا يا رب الكريم والسلطان اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وامرنا بالخير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهدينا بها من جميع الأحوال والأحوال واغفر لنا فيها جميع الحاجات وترفعنا فيها بك الرحمة درجة وتبلغنا فيها في جميع الخيرات في الحياة